Saudari-saudaraku terkasih, kita bersama merayakan pesta semua orang kudus. Tuhan mau mengajak kita untuk merenungkan pesan tentang kesucian, identitas kita sebagai anak-anak Allah, dan panggilan untuk mencari kebahagiaan sejati di dalam peziarahan dan hidup kita. Kesucian adalah panggilan universal. Kitab Wahyu dalam bacaan pertama menggambarkan pemandangan penglihatan tentang banyak orang kudus dari segala bangsa. Ini menunjukkan bahwa panggilan untuk menjadi kudus adalah panggilan universal yang mengundang semua orang. Perikop ini juga menggambarkan kisah para kudus yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman. Ini mengingatkan kita bahwa menjadi kudus adalah perjalanan yang memerlukan pertumbuhan, perubahan, dan pertobatan. Yohanes dalam suratnya mengajak kita untuk merenungkan cinta kasih Allah yang besar yang membuat kita menjadi anak-anak-Nya. Menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah, hal ini hendaknya memotivasi kita untuk hidup dalam kekudusan dan mencari kebahagiaan sejati. Identitas kita sebagai anak Allah harus dipertegas dengan sikap dan cara hidup sesuai dengan yang Allah berikan kepada manusia. Cinta Allah begitu besar, maka kita pun sebagai anak-anak-Nya diharapkan untuk sungguh memiliki kasih dan cinta seperti Allah sendiri. Surat Yohanes juga menyoroti bahwa kita harus memurnikan diri kita ketika menantikan kedatangan Kristus. Proses pemurnian adalah bagian integral dari perjalanan menuju kesucian. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus dalam khotbah di bukit yang dikisahkan dalam Injil Matius memberikan ajaran tentang kebahagiaan yang mungkin bertentangan dengan pandangan dunia ini. Dia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kekudusan dan ketaatan kepada Allah, bukan dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Sungguh merupakan suatu keajaiban untuk memikirkan keberagaman para kudus. Mereka miskin dan haus akan kebenaran. Mereka lemah lembut, penuh belas kasih, dan penuh kedamaian. Mereka dianiaya, dihina, dan diejek. Dan apa yang mereka terima sebagai gantinya, mereka mendapatkan kebahagiaan kekal. Satu kesamaan yang dimiliki oleh semua orang kudus adalah kehidupan kekal bersama Bapa. Semua penderitaan dan salib kita di dalam Kristus akan membawa kita juga ke sana. Maka ketiga bacaan yang kita dengarkan hari ini masing-masing menampilkan nilai-nilai kesucian, identitas sebagai anak-anak Allah, dan kebahagiaan sejati. Dengan hidup dalam kekudusan dan menyadari identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita akan merasakan kebahagiaan sejati. Gereja mengundang kita untuk merenungkan teladan-teladan kekudusan yang telah dipraktekkan oleh para kudus dalam sejarah gereja dan mengingatkan kita akan panggilan universal untuk hidup kudus. Ini adalah kesempatan kita untuk berdoa kepada mereka sebagai perantara dan teladan kita. Masing-masing dari kita sebagai seorang Katolik memiliki nama baptis. Nama itu punya makna, bukan sekedar tempelan, bukan sekedar gaya-gayaan. Maka kita diundang untuk sungguh mengenal siapa nama baptis kita. Punya riwayat hidup seperti apa? Kekudusan apa yang mereka praktekkan. Ya, karena nama baptis itu dihadirkan dalam diri kita, ya, supaya kita juga memiliki spirit yang sama dengan nama baptis itu. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar tempelan. Saya pernah berjumpa dengan seorang umat yang mengatakan para kudus itu bagaikan sahabat-sahabat saya. Mereka yang membantu saya untuk menyampaikan, menyuarakan doa-doa saya kepada Allah.
Itu yang ia rasakan, dan ia pun sungguh menjalankan devosi kepada para kudus. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama berusaha untuk bertumbuh dalam kesucian dan merayakan kehidupan para kudus yang telah menjadi teladan bagi kita. Semoga kita dapat mencari dan menemukan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.